dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Pilih siapa? Prabowo atau Jokowi? Tadi sudah dimulai dengan orasi, sudah ada perdebatan dari masing-masing kubu. Terputus di soal kampanye hitam. Kalau tadi soal obor rakyat, apakah itu kampanye hitam atau tidak, tadi sudah dijelaskan. Tapi yang jelas ada kemudian tudingan-tudingan yang juga muncul ke kubu Prabowo, Bu Kofifa. Soal penculikan, soal pelanggar HAM, dikhawatirkan akan menjadi diktator, otoriter. Ya betul. Orde baru, itu hitam yang kurang lebih sama dengan apa yang Anda sebutkan dialami oleh Jokowi, atau itu kampanye negatif? Secara definitif saya rasa berbeda. Kalau negatif campaign itu faktual, tetapi sisi negatif dari perjalanan karir seseorang, ya, pribadi seseorang. Tapi kalau black campaign itu memang fitnah gitu. Nah, kalau yang ini? Baik, kalau yang ini saya rasa kita mesti melihat kembali bahwa ada keputusan Dewan Kehormatan Perwira. Nah, kalau ada keputusan DKP pasti ada sesuatu yang mengantarai. Sehingga menurut saya ketika ada keputusan DKP terhadap perwira tinggi, maka yang terjadi ini faktual. Itu bukan black campaign. Kalau itu kategori negatif, ya, tapi itu bukan black campaign, bukan fitnah. Saya ingin sampaikan itu bukan fitnah karena ternyata ada keputusan DKP. Oke, ya. Bang Ali, itu bukan fitnah? Saya lagi-lagi harus mengatakan bahwa Pak Wiranto sudah kena batunya bahas masalah ini. Jadi Ibu Hafifah jangan ikut-ikut, nanti kena batunya lagi. Enggak, karena ada keputusan DKP. Karena begini, kita ini orang-orang sipil di luar. Saya masih mahasiswa Universitas Indonesia, Fahri masih mahasiswa Universitas Indonesia, Budiman dan kami semua kami di luar. Kenapa peristiwa ini tidak diangkat pada waktu Prabowo menjadi wakilnya Megawati? Sekarang Prabowo menjadi calon presiden, ini terungkap semua. Seperti manusia ini semua punya kesalahan. Semakin difitnah dan semakin disudutkan Prabowo Subianto, saya mengatakan alhamdulillahirabbil. Jadi menurut Anda itu fitnah? Itu bukan fakta? Itu tidak saja sesat, tetapi menyesatkan rakyat ini, termasuk masalah DKP. Yang mana yang sesatnya? Itu tadi yang diceritakan keputusan DKP ada segala macam. Karena ada pertimbangan-pertimbangan. Ini orang kalau diberhentikan, kalau Prabowo Subianto diberhentikan tidak dengan hormat, kenapa dia mendapat pensiun? Kenapa dia mendapatkan SK dengan sebuah pemberhentian dengan penghormatan? Oke, jadi ini fitnah, sesat dan menyesatkan. Wahai rakyat Indonesia, jangan nanti percaya ini semua. Ini fitnah, ya. Halas, selesai. Tapi surat itu tidak pernah dicabut sampai sekarang. Bahwa keputusan Dewan Kehormatan Perwira itu tidak pernah dicabut. Artinya ada sesuatu yang menjadi prolog sampai kemudian ada Dewan Kehormatan lalu mengambil keputusan lalu mengeluarkan surat, ya. Jadi ini tidak bim salabim, tidak sembarang kan bisa melahirkan seorang perwira tinggi di negara manapun. Jadi ya. Baik. Soal kampanye hitam, masing-masing akan bilang ini hitam, ini fitnah dan sebagainya. Kalau saya tidak, saya kan tidak ada urusan dengan itu semua. Mau hitam, mau putih, mau negatif, mau positif, tafadhol, silakan aja. Kita harus membedakan antara negatif campaign dan black campaign supaya terang gitu. Bagi yang Prabowo, mana yang black campaign, apapun mau dilakukan nggak ada masalah. Pendidikan politik di negeri ini bukan hanya untuk 9 Juli saya rasa. Di negeri ini orang harus dididik politik secara bermartabat dan secara berkualitas gitu. Sehingga tidak bisa sembarangan. Mana yang negatif, mana yang black. Kita bicara soal model kepemimpinan. Kalau kita memilih pemimpin, tentunya kita punya bayangan dan harapan model kepemimpinan seperti apa yang akan cocok untuk memimpin negeri ini 2014 seterusnya. Model kepemimpinan apakah yang ditawarkan oleh masing-masing dari jagoan Anda, dan mengapa itu yang paling pas untuk Indonesia 2014 ke depan? Bang Ali. Ya. Bicara tentang kepemimpinan bagi Indonesia ini kan kami berkali-kali mengatakan bahwa Indonesia ini tidak membutuhkan seorang manajer. Presiden Republik Indonesia itu seorang leadership. Karena itu ketika masuk gorong-gorong, masuk lorong, keluar lorong, kami tidak ada urusan. Kami percaya bahwa memilih seorang presiden itu adalah membangun sebuah karakter. Yang tidak ada lagi orang bicara tentang latar belakang, bukan persoalan kepemimpinan militer, bukan otoriter seperti yang dituduhkan kepada Prabowo Subianto. Jadi memimpin rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sana. Dan model kepemimpinan yang seperti apa? Ada sama Prabowo seluruhnya. Yaitu? Berikan amanah sama dia akan tunjukkan kemampuannya. Bu Hafifah? Baik. Model kepemimpinan seperti apa? Ya.
bottom up democratization itu menjadi penting karena sekarang ini seringkali yang terjadi adalah monopoli tafsir. Kebutuhan saudara-saudara kita di Papua, kebutuhan saudara kita di Aceh itu ditafsiri sendiri oleh pemerintah pusat. Mereka sebetulnya butuh pasar dikasih sekolah, mereka sebetulnya butuh rumah sakit dikasih jembatan misalnya. Yang dilakukan oleh seorang Joko Widodo adalah bagaimana beliau mencoba mendengar aspirasi yang berkembang. Lalu kemudian bagaimana kebinekaan di negeri ini yang kemudian kita melihat potensial konfliknya sangat mungkin anytime bisa muncul, anywhere bisa muncul di mana-mana. Dan kita bisa mendapatkan sosok Yusuf Kala yang sudah teruji. Jadi bagaimana konflik resolution apa dan mengapa itu akan bisa lebih baik dibandingkan yang tadi model leadership yang bukan manajer. Prabowo Subianto. Ya, saya ingin mengatakan bahwa besaran wilayah geografis dan besaran wilayah administratif kita membutuhkan manager leader. Dia memiliki strong power leadership, tetapi dia juga memiliki skill managerial skill yang juga bagus. We need the strong power leader. Oke, 1 menit terakhir, ini adalah hari-hari terakhir kampanye. Untuk yang belum memutuskan, untuk orang yang masih ragu, apa hal yang akan Anda yakinkan? Singkat-singkat saja, untuk mereka yang masih belum punya pilihan preferensi tertentu, apa yang harus mereka ingat sekarang? Saya memberikan jaminan kepada teman-teman yang masih ragu untuk menentukan pilihan. Pilihlah nomor 1, Prabowo Subianto. Saya Ali Mukhtar Ngabalin menjamin bahwa Anda tidak keliru. Berniat memilih saja sudah mendapatkan pahala, apalagi kalau tanggal 9 Anda memilih nomor 1 Prabowo Subianto. Insya Allah Anda. Ya, saya ingin mengajak kepada seluruh warga bangsa, terutama yang masih kategori undecided voters, bahwa saya ingin mengajak salam 2 jari, jangan lupa pilih Jokowi JK untuk membangun Indonesia bermartabat dan Indonesia hebat ke depan. Kasturius Sinaga melawan Budiman Sujatmiko. Tetaplah di Mata Najwa. Pilih siapa, Prabowo atau Jokowi? Terima kasih Bang Ali sudah hadir. Bu Hovifah, terima kasih banyak.